kalau misalkan mau mendekati seorang perempuan gitu ya dengan basic otomotif, wah, kayak ada dorongan tersendiri, semangat sendiri gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, nama saya Pak Muklis. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali karena saya bisa mewawancarai seorang guru yang muda, yang tentunya guru profesional. Nah, ini saya langsung bertemu dengan orangnya, yaitu dengan Pak Reza Fardiansyah. Betul. Tapi kalau profesional belum ya, karena di sini saya juga masih belajar begitu ya. Kalau dikatakan profesional belum gitu. Pak Reza Fardiansyah. Beliau adalah guru di SMK Ma'arif 2 Temon dengan tugas fungsinya yaitu sebagai guru TBSM. Benar? Iya, benar, Pak. Saya di sini diamanahi untuk di jurusan TBSM, khususnya untuk menjadi kepala jurusan TBSM di SMK Ma'arif 2 Temon. Wow, hebat sekali, keren sekali ya teman-teman ya. Ya, sangat keren sekali. Ada beberapa hal yang mungkin masyarakat ataupun para siswa itu perlu tahu. Ya kan, kalau Pak Reza Fardiansyah, ini panggilannya siapa biar enak ini? Ya, Reza aja, Pak Reza, gitu. Pak Reza gitu ya. Jadi gini. Jadi kalau Anda Pak Reza tentunya kan untuk menjadi seorang guru otomotif di bidang otomotif yaitu TSM ya. Itu waktu sekolah atau waktu kuliah itu tentunya jurusannya yang linier ya. Ya, benar? Betul. Ya, otomotif? Iya, otomotif juga. Pertanyaan pertama. Kenapa harus otomotif ini, Pak? Iya. Kenapa harus otomotif ya? Ini dari saya pribadi terlebih dahulu. Mengapa saya memilih otomotif? Karena saya dulu pas waktu SMP mau SMK itu saya benar-benar suka yang ngutak-utik gitu, Pak. Nah, ngutak-utik terus mau modifikasi dari yang motor standar yang tebengnya lengkap, mungkin bisa di pretel-preteli gitu. Tapi itu mohon maaf contoh yang kurang baiknya. Tujuan saya SMP langsung masuk ke otomotif agar nanti saya bisa terutamanya memodifikasi dengan tepat sesuai dengan regulasi juga seperti itu, Pak. Jadi unik ini unik ya. Tidak terbayangkan ya. Ternyata dari sudut pandang otomotif itu ada sendiri. Yang katanya Pak Reza itu dari mulai mempreteli. Mempreteli kemudian memodifikasi. Ya, benar ya Pak Reza. Itu dari mempreteli terus lanjut ke modifikasi, nanti akan timbul inovatif dan kreatif lainnya. Jadi nanti kita bisa mengembangkan sesuai dengan keinginan kita, terus dipadukan. Kalau di sekolah di otomotif itu nanti juga diajari juga memodifikasi yang tepat itu yang seperti apa, yang benar itu seperti apa. Jadi tidak asal-asalan gitu ya. Nah, ini ada titik terangnya teman-teman. Buat teman-teman siswa yang masih SMP yang ingin mendaftar otomotif, ternyata di dunia otomotif itu tidak sembarangan. Ada mungkin kalau saya itu mendengarnya standar operasional prosedur atau betul. SOP ya. Betul. Nah, itu benar itu. Iya, betul. Nah, jadi nanti dalam penerapannya semua dalam praktikum di otomotif yang saya alami itu nanti kita diajarkan benar-benar sesuai dengan standar operasional prosedur. Kayak kita menggunakan alat yang sesuai, terus mengenai dari tempat kerja yang sesuai, baik itu nanti ada cerminan kita, karena pekerjaan kita termasuk nanti juga cerminan diri kita. Pekerjaannya semrawut ya Pak ya, itu berarti mencerminkan orangnya ya mohon maaf mungkin juga semrawut gitu ya. Luar biasa. Nah, ya mungkin seperti itu Pak. Jadi kenapa harus otomotif ternyata sudah terjawab oleh Pak Reza dan sangat unik ya. Kedua ini pertanyaan yang kedua ini. Kira-kira yang Pak Reza tekuni kan di dunia otomotif ya. Ada tidak sih keterkaitan dunia otomotif dengan dunia kita seperti biasa atau di kehidupan ini tuh ada tidak sih? Ya, tentunya kalau itu kita linearkan antara bidang otomotif dan kehidupan sehari itu sangat banyak sekali.
misalkan dari kedisiplinannya, terus dari kebersihannya. Kita dari seorang, misalkan kita menjadi seorang mekanik gitu ya. Kalau penampilannya menarik, terus kita bersih, nah itu kan nanti kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari juga dengan kita selalu berpenampilan menarik tidak hanya pada saat pengerjaan aja, tetapi di lain pengerjaan seperti itu. Dan juga kita diajari juga untuk disiplin tepat waktu. Misalkan kita sudah tahu ada sebuah motor, terus kita servis, ya nanti kita bisa kira-kira kita beri estimasi 1 jam selesai gitu ya. Kita harus bisa, selain disiplin itu target juga 1 jam harus selesai begitu juga. Dan apa ya, mengenai kita nanti juga ada yang namanya kesehatan keselamatan saat bekerja. Jadi K3 itu nanti K3 itu kita dari alat kita, dari alat kita merawat, terus dari tempat kerja kita juga rawat, terus dari bahannya juga rawat, terus lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini akan menjadi penting karena dari penataan alat kalau misalkan tidak sesuai nanti pekerjaan kita akan terganggu, malah nanti bisa terjadi kecelakaan kerja. Misalkan kita mau jalan kemana terus kita malah yang diinjak kunci terus kepleset begitu misalkan ya Pak ya. Itu fatal ya? Iya, itu bisa fatal sekali. Luar biasa nih. Dan juga apa ya, kalau untuk yang di otomotif dan lingkungan sehari-hari kita bisa jumpai setiap hari. Pak Muklis ada nggak? Motor pasti punya ya? Punya dong, pasti punya. Dan lingkungan sekitar pasti banyak yang punya motor ya. Iya, zaman sekarang dong. Nah itu kita kalau untuk sebagai di jurusan otomotif, apalagi yang di TBSM nanti kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat mengenai dari mungkin yang simpel-simpel aja. Kalau untuk yang anak-anak SMK mungkin dari perawatan berkalanya, bagaimana penggantian servis, penggantian oli rutin itu berapa, servis berapa gitu. Kita bisa edukasi ke masyarakat seperti itu. Oh iya. Ternyata disiplin kemudian tepat waktu itu juga salah satu yang masuk di dunia otomotif loh teman-teman. Jadi otomotif itu bukan hanya sekedar membongkar ataupun mempelajari hal-hal yang bersifat mesin seperti mesin mobil atau mesin motor atau mesin sebagainya. Tidak hanya di situ ternyata. Masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Dan yang paling susah biasanya kita lakukan adalah disiplin waktu. Ya benar ya? Iya. Dan disiplin waktu itu juga dipelajari di dunia otomotif ini. Luar biasa juga ini. Selanjutnya ini Pak Reza Fardiansah itu kan mengajar di TBSM. Ya. Teknik Bisnis Sepeda Motor. Biasanya nih kayak saya dulu waktu zaman SMP itu mau melanjutkan di SMK itu bingung nih mau milih jurusan apa, kan banyak sekali ya. Jurusan yang ada di SMK itu banyak, ada otomotif, ada listrik, mesin, kemudian kalau itu basic yang sering kita temui, kemudian ada lagi juga tata boga, tata busana dan sebagainya lah, pokoknya ada banyak sekali. Kenapa nih sebagai anak SMP harus memilih otomotif TBSM itu, kenapa kira-kira Pak? Iya. Dari saya itu biar ada gambaran ya. Kalau untuk seorang laki-laki misalkan masuk ke dunia otomotif apalagi TSM itu nanti passionnya akan berbeda, gairahnya akan berbeda. Seperti saya misalkan dari SMP lanjut ke SMK otomotif, nanti ada gairah yang berbeda. Saya bersemangat di situ karena nanti dengan saya bersemangat di situ, wah ini anak otomotif pasti anaknya keren-keren, bisa dijumpai di lingkungan sekitar. Kalian pasti kalau untuk yang jurusan otomotif itu mencerminkan penampilannya selalu menarik, walaupun nggak harus good looking tapi penampilannya pasti menarik. Dari penampilan orangnya, terus mungkin dari penampilan motornya yang menarik-menarik gitu ya. Dan di situ nanti kalau untuk kita mau berproses, kalau misalkan mau mendekati seorang perempuan gitu ya dengan basic otomotif, kayak ada dorongan tersendiri, semangat sendiri gitu ya. Saya sudah keren gitu ya. Tulisan seperti itu, jadi nggak minder kayak gitu ya. Oh iya. Nah, jadi saya untuk paham itu. Saya paham.
adik-adik yang SMP maupun MTS kalau melanjutkan ya saya rekomendasikan ke SMK, apalagi di SMK pasti nanti juga diajari banyak sekali materi-materi gitu ya. Dan juga kalau milih SMK ya harusnya SMK Ma'arif 2 Temon gitu ya. Iya. Saya sangat mendukung. Kenapa nih? Kita udah masuk ya kita daftar nih di SMK. Ya. Kenapa harus di SMK Ma'arif 2 Temon, Pak? Ya. Kenapa harus di SMK Ma'arif 2 Temon? Nah, kita bisa dilihat di lingkungan sekitar kita. Kita dari peralatannya sudah bisa standar operasional prosedur, dari bahan kerja baik dari motor ataupun mungkin dari peralatan yang lainnya, semuanya kita ada. Dan juga kita juga di SMK baik yang di jurusan TPSM maupun TKR itu sudah banyak bekerja sama dengan industri atau mungkin wirausaha lainnya. Jadi kalau untuk di SMK Ma'arif 2 Temon di jurusan TBSM atau mungkin jurusan yang lainnya nanti ada juga konsultasi untuk bimbingan mengenai dari usahanya, pengembangan usahanya atau mungkin bisnisnya, atau mungkin kalau untuk yang ingin melanjutkan ke kerja di industri kita juga nanti akan dibekali juga, akan dibimbing juga bagaimana trik-trik untuk lolos seperti itu. Jadi nggak bakalan nyesel kalau intinya masuk di jurusan TBSM SMK Ma'arif 2 Temon gitu ya. Nanti ketemu dengan saya gitu ya. Ketemu dengan seorang guru yang ganteng ya. SMK Ma'arif 2 Temon, Pak Reza Fardiansah, guru TBSM. Ditambah mungkin kalau saya lihat ini ya di belakang saya ini ruangan praktek, salah satu ruangan praktek di sekolah SMK Ma'arif 2 Temon yang jurusan TBSM. Jadi monggo untuk anak-anak SMP yang sekiranya nih, aduh aku bingung nih mau kemana, aku bingung sekali nih mau di mana sekolah, mau SMA atau SMK. Nah, kami selaku guru milenial, guru milenial nih merekomendasikan untuk di SMK Ma'arif 2 Temon gitu ya. Selain tidak hanya TBSM aja sebenarnya ya Pak, ada TKR, teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian ada TKJ, teknik komputer jaringan. Oke, terima kasih waktunya Pak Reza Fardiansah sudah menyempatkan waktu di obrolan santai bersama saya. Satu kutipan ya dari Pak Reza, ternyata kita tidak perlu good looking. Good looking itu tidak perlu, yang penting yaitu menarik dan berkarisma. Biar bisa menarik dan berkarisma bagaimana? Masuklah di SMK Ma'arif 2 Temon. Saya Pak Muklis, terima kasih atas waktunya kalian sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.